Kemudian manusia memiliki tengah-tengah. Berarti kalau tengah-tengah ini tidak jelas gitu ya. Tidak jelas posisinya ya. Oke. Manusia memiliki ambisi yang rendah. Manusia ambisius dan menyukai tanggung jawab. Nah ini teori Y itu selalu cenderung kepada peningkatan diri gitu ya, tanggung jawab. Kemudian fokus pada kepentingan pribadi, egois gitu ya. Nah kalau kita merasa diri kita tidak egois, ya tendensi atau cenderung memikirkan diri sendiri dan orang lain juga, maka kita masuk teori Y. Ya. Kemudian manusia anti perubahan. Nah, kalau pengennya ya egois itu juga perlu kadang-kadang gitu. Oke. Nah, manusia mau berkomunikasi dalam pertumbuhan bisnis dan perubahan. Nah, ini ya. Di dunia bisnis gitu ya. Kalau kita menerapkan misalkan kondisi yang sama ketika kita masih kecil gitu ya. Ketika kita masih kecil itu adalah kita sering dibilang sama orang tua kita gitu ya. Jangan misalkan contohnya gini, jangan berlaku atau kalau berjalan di depan orang tua gitu ya, itu harus nunduk gitu ya. Nah, atau kalau berpakaian itu harus yang sopan gitu ya. Kalau mau bekerja pakaiannya harus rapi gitu ya. Nah, ternyata gitu ya, saat ini gitu ya, kalau yang menerapkan atau tidak mau berubah gitu ya, artinya manusia anti perubahan ini pakaiannya misalkan seenaknya saja bekerja gitu ya. Nah, kemudian yang satu lagi perusahaannya memberikan kenyamanan gitu ya. Coba Anda perhatikan di sekeliling kita di Taiwan ini, itu di beberapa tempat pekerja itu berpakaian yang menurut dia nyaman gitu ya. Tidak kaku seperti di tempat kita gitu ya. Bebas lah pakaiannya gitu ya. Nah, kalau saya di perguruan tinggi di tempat saya, itu kalau bekerja masuk ke perguruan tinggi pakai kaos itu langsung tidak bisa ikut kuliah gitu. Atau apalagi kalau stafnya yang pakai kaos bekerja. Nah, kalau di sini kebalikannya gitu. Ternyata yang dilihat adalah kenyamanan pekerjanya gitu di sini. Nah, ada beberapa yang memang pakai seragam gitu ya. Ya. Tapi di beberapa tempat itu survei itu menyatakan bahwa orang yang kenyamanan di tempat bekerja itu menentukan produktivitas. Nah, nanti kita lihat lagi. Kemudian manusia mudah dibohongi dan tidak terlalu cerdas. Nah, ini manusia adalah pandai. Nah, ini kebalikannya gitu ya. Manusia adalah pandai. Nah, pertanyaannya adalah dari 1 sampai 5 kita masuk yang harapannya adalah yang Y gitu ya. Yang teori Y gitu. Teori Y gitu ya. Bahwa kita ini energik, ambisius, tidak terlalu memikirkan diri sendiri, mau berkontribusi dan pandai semuanya gitu ya. Itu harapannya gitu. Oke. Kita lihat selanjutnya, ini ada teori lagi ya. Ini saya percepat saja ini. Tidak kerasa nanti waktunya. Oke. Nah, yang ini tuh two factor gitu ya. Teori motivation ini terlalu kecil kayaknya gambar ini. Ya. Jadi perhatikan yang angka di sini gitu. Achievement gitu ya. Recognition, work itself, responsibility, advance,
growth itu muncul dari apa namanya, dissatisfaction atau lead to extreme satisfaction atau kepuasan gitu ya. Jadi dari lihat di garis ininya ya, ini berada di posisi skalanya 0 sampai 10 gitu ya kalau dinilai. Nah, cenderung gitu ya, orang itu pengen yang ada chipnya gitu. Kemudian ada pengakuan ya, ada pertumbuhan. Nah, ini kita lihat di sini. Tapi yang sebaliknya, faktor ketidaknyamanan atau mengecewakan gitu. Ini posisinya ada di sebelah kiri gitu. Ya. Ini kita lihat di sini. Ini ada, kalau ini disebut garis X gitu ya. Jadi posisinya dari sini semua. Mengarah ke posisi yang positif. Ya, positif tapi sedikit gitu ya. Sangat sedikit di sini. Ya. Halo? 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 Jelas ya? Masih ada suaranya? Oke, saya lanjutkan ya. Tadi ada apa? Ada, bukan typhoon sih. Pokoknya jaringannya tiba-tiba ngedrop. Oke. Nah, ERG teori dari Alderper. Oke. E-nya yang pertama itu eksisten. Internetnya sudah dibayar sama kampus. Oke, saya lanjutkan. Eksistensi, ya. Need itu kebutuhan. Jadi eksistensi need itu kebutuhan dasar manusia agar dapat bertahan hidup, gitu ya. Nah, kalau kita sebut itu pangan, ya, papan, sandang, pangan, atau pangan, sandang, papan gitu ya. Ya. Nah, ERG itu kita lihat.
Halo? Ya, ada lagi ya. Ya, ini sebelum ini saya sebelum apa namanya? Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi, saya informasikan kepada Anda. Jadi nilainya itu kan harus di apa namanya? Harus dikumpulkan itu sebelum tanggal 25 gitu ya. Ya. Oke. Oke. Ini jelas ya. Nilai harus sudah masuk tanggal bulan 10 tanggal 25. Nah, bagi yang sudah gitu ya, bagi yang sudah membuat statement plan, future plan-nya mengenai bisnis gitu ya. Ya. Mengenai diri sendiri maupun bisnis, silahkan di ya. Halo? Halo, jelas? Oke, nah ini saya diminta mengumpulkan nilainya sebelum tanggal 25 bulan ini. Nah, bagi yang sudah membuat future plan bisnis Anda atau future plan diri Anda, emailnya silahkan ditulis. Oke. Oke. Oke, jadi silakan buat perencanaan bisnis Anda, ya, perencanaan bisnis Anda, atau perencanaan diri Anda ke depan, gitu, misalkan 5 atau 10 tahun ke depan, ya, maksimum 2 lembar. Ke ahmadjuliana@rocketmail.com. Oke ya. Maksimum ya, maksimum artinya paling banyak saya nerima cuma 2. Ya, maksimum 2 lembar. Ya. Siap, cerpen tentang diri Anda. Oke. Oke, tapi terstruktur ya. Cuma 2 lembar aja gitu ya, 2 lembar. Oke. Sudah ya? Oke. Ya, usaha depan boleh. Ya. Oke, karena kalau Anda bikin proposal itu nggak mungkin satu buku Anda kasih ke investornya. Paling mereka hanya minta 1 atau 2 lembar maksimum. Ya. Jadi bagaimana meng-create ide Anda dalam media yang sedikit tapi pesannya masuk, itu aja. Oke, saya lanjutkan kemari. Nah, existence need ini sering disebut dengan pemenuhan papan, sandang, pangan gitu ya. Kalau belajar di IPS waktu SMA, pangan, sandang, papan. Nah, kemudian ada relative need ya, kebutuhan manusia untuk menjalin gitu ya,